Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat pengampu mata kuliah Pancasila, Bapak Sadam Hussein MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya sebagai moderator, dan kelompok saya yaitu kelompok 2 akan memaparkan materi tentang yang pertama ada pengertian ideologi Pancasila, yang kedua ada Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang ketiga ada batas-batas keterbukaan ideologi Pancasila, yang keempat ada perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme, yang kelima ada ciri-ciri ideologi liberalisme, yang keenam ada perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi sosialisme, yang ketujuh ada ciri-ciri ideologi sosialisme, yang kedelapan ada ciri-ciri ideologi Pancasila, yang kesembilan ada perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi fasisme, yang terakhir 10 adalah latar belakang lahirnya fasisme. Untuk materi pertama dan kedua akan dipaparkan oleh Saudari Pinka, yang ketiga dan keempat akan dipaparkan oleh Novi, yang kelima dan keenam akan dipaparkan oleh Holisah, yang ketujuh dan ke-8 akan dipaparkan oleh Siti, dan yang ke-9 dan 10 akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pada pemateri saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian dari ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu eidios dan logos secara sederhana. Artinya, suatu gagasan yang berdasarkan pemikiran yang mendalam dan merupakan pemikiran filsafat. Pengertian ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarah tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan seperti 1. Bidang politik, 2. Bidang sosial, 3. Bidang kebudayaan, dan yang keempat adalah bidang keagamaan. Maka, ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang antara lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, oleh karena itu mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan hidup, pandangan dunia, pandangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Nah, Pancasila sebagai ideologi terbagi menjadi dua, yaitu ada ideologi terbuka dan ada ideologi tertutup. Nah, di sini ideologi terbuka dapat diartikan sebagai suatu pemikiran yang membuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah, manusia, masyarakat, hukum, dan negara Indonesia yang bersumber dari kebudayaannya. Sedangkan Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yaitu cara berpikir dan kerja perjuangan. Ciri khas ideologi terbuka yaitu nilai serta cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Dasarnya pun berasal dari konsensus kesepakatan masyarakat. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Sumber semangat ideologi terbuka itu sebenarnya terdapat dalam penjelasan umum, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di sini saya membahas batasan-batasan keterbukaan ideologi Pancasila. Ada batasan-batasan keterbukaan yang tidak boleh dilanggar oleh Pancasila, yaitu pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal. Yang keempat, yaitu larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, penciptaan norma-norma baru harus melalui konsensus. Batasan ini penting agar informasi
pendapat dan budaya yang berasal dari luar dapat diterima tanpa khawatir akan membahayakan kelestarian Pancasila. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme. Politik liberalisme berpengaruh terhadap perkembangan paham demokrasi dan nasionalisme atas bangsa-bangsa di dunia. Bagi bangsa yang terjajah, liberalisme sejalan dengan pertumbuhan paham nasionalisme yang sama-sama menginginkan terbentuknya negara yang berpemerintahan sendiri. Kesadaran tersebut tumbuh karena setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasarkan kelima sila Pancasila, yaitu ciri-ciri ideologi Pancasila adalah berasal dari falsafah hidup masyarakat, kedua, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang ketiga, menganut sistem pemerintahan demokrasi Pancasila, yang keempat, penerapan sistem pemerintahan dan semua aspek kehidupan berdasarkan hukum, yang kelima, bersifat terbuka, kreatif, dan dinamis. Sedangkan ideologi liberalisme adalah ideologi yang menjunjung tinggi hak individu. Semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus memperhatikan kebebasan individu. Ciri-ciri ideologi liberalisme adalah yang pertama, kebebasan dan hak individu dinomorsatukan. Yang kedua, nilai-nilai nasionalisme berada di bawah hak individu. Yang ketiga, negara adalah alat untuk mencapai tujuan individu. Dan yang keempat, hak individu diakui oleh negara termasuk hak untuk menguasai hajat hidup yang banyak. Setelah pemaparan mengenai perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme, berikut ialah ciri-ciri ideologi liberalisme. Yang pertama, negara sebagai penjaga malam. Rakyat atau warganya memiliki kebebasan untuk bertindak apa saja asal tidak melanggar tata tertib hukum. Yang kedua, kepentingan dan hak warga negara lebih diutamakan daripada kepentingan negara. Dan yang ketiga, negara tidak mencampuri urusan agama. Warga negara bebas beragama, tetapi bebas juga tidak beragama. Periode 1950 sampai 1959 disebut periode pemerintahan demokrasi liberal. Indonesia tidak menerima liberalisme dikarenakan individualisme barat yang mengutamakan kebebasan makhluknya, sedangkan paham integralistik yang kita anut memandang manusia sebagai individu dan sekaligus juga makhluk sosial. Negara demokrasi model barat lazimnya bersifat sekuler atau memisahkan antara agama dengan negara. Hal ini tidak dikehendaki oleh segenap elemen bangsa Indonesia. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi sosialisme. Memasuki tahun 1990-an, ideologi komunis mengalami kemerosotan atau mungkin bisa disebut juga sebagai kehancuran. Hal ini disebabkan oleh sifat tertutupnya ideologi yang tidak mungkin bertahan di era globalisasi. Sementara itu, ideologi liberalisme yang memiliki ciri kebebasan dan kesetaraan masih dapat bertahan dan tersebar di dunia. Masuknya liberalisme di beberapa negara berkembang menimbulkan terjadinya kebebasan yang tidak terkendali. Oleh karena itu, Pancasila yang merupakan ideologi terbuka memberikan suatu solusi terhadap permasalahan tersebut. Hal-hal pokok yang terkandung dalam sosialisme. Yang pertama, inti pemikiran adalah kolektivitas atau kebersamaan atau gotong royong. Yang kedua, falsafahnya ialah pemerataan dan kesetaraan. Yang ketiga adalah landasan pemikirannya ialah masyarakat dan juga negara adalah suatu pola kehidupan bersama. Dan yang keempat, sistem pemerintahan boleh berupa demokrasi atau otoriter. Ciri-ciri ideologi sosialisme. Yang pertama, mengutamakan kepentingan dan kekuasaan negara. Yang kedua, tidak ada pembagian kelas sosial.
Yang ketiga, berpegang pada prinsip kesederajatan dan pemerataan. Yang ketiga, alat produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Yang kelima, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi diatur oleh negara. Poin kedua, ada ciri-ciri ideologi Pancasila. Yang pertama, berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila mempercayai konsep ketuhanan yang Maha Esa, meskipun mengakui berbagai jenis agama. Yang kedua, bersumber dari falsafah. Yang ketiga, berlandaskan hukum. Yang keempat, demokrasi berdasarkan sejarah. Yang kelima, kreatif dan dinamis. Yang keenam, tidak operasional. Yang ketujuh, terbentuk dari pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Refla Karafi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi fasisme dan juga materi tentang latar belakang lahirnya fasisme. Pancasila dan fasisme memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip dan nilai-nilai yang mereka anut. Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang menekankan 5 sila, termasuk keadilan sosial, demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Sementara itu, fasisme merupakan ideologi otoriter yang cenderung menekankan supremasi negara, kepemimpinan otoriter, dan seringkali menciptakan paham rasisme. Pancasila mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial, sementara fasisme cenderung menekankan kekuatan negara dan supremasi satu kelompok atas kelompok lain. Oleh karena itu, Pancasila dan kedua ideologi tersebut adalah ideologi politik, sama-sama ideologi politik. Mereka berada pada spektrum yang berlawanan dalam hal nilai dan prinsip dasar. Untuk materi selanjutnya yaitu latar belakang lahirnya fasisme. Fasisme lahir di Italia pada awal abad ke-20. Dengan puncaknya pada pemerintahan Benito Mussolini, latar belakang lahirnya fasisme dapat dipahami dalam konteks sejarah dan kondisi politik serta sosial Italia pada masa itu. Setelah Perang Dunia Pertama, Italia mengalami ketidakstabilan politik dan sosial yang signifikan, ekonomi yang lemah, ketidakpuasan politik, dan ancaman komunisme menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi kelompok-kelompok otoriter. Mussolini, seorang wartawan dan pemimpin nasionalis, memanfaatkan ketidakpuasan ini untuk membangun dukungan terhadap gerakan fasisme. Pada Maret tahun 1919, Mussolini mendirikan partai fasis dan mengembangkan ideologi fasisme yang menekankan nasionalisme, otoritarisme, dan penolakan terhadap demokrasi liberal. Fasisme menjanjikan stabilitas politik dan kembali kepada kejayaan nasional Italia. Dengan dukungan dari kelompok paramiliter yang dikenal sebagai Serdadu Hitam atau Camisas Negras, Mussolini akhirnya mengambil alih kekuasaan pada tahun 1922, menandai berdirinya rejim fasis di Italia. Sekian pemaparan materi dari saya.